Oke, di video ini saya akan membahas 5 base TH12 terbaik versi channel ini tentunya. Dan untuk semua link base pada video ini, kalian bisa cek di deskripsi video atau juga pin komentar. Base nomor 1. Nah, oke, jadi di sini saya ada sebuah rekomendasi base tahun 12 yang lumayan bagus untuk dijadikan pertahanan yang agak lebih serius. Semisal mungkin seperti untuk dijadikan pertahanan Warclan. Karena selain formasi base-nya yang asimetris, base ini juga bisa untuk menahan beberapa serangan pasukan TH12 yang lumayan cukup umum juga digunakan. Di antaranya seperti serangan pasukan naga dan beberapa pasukan lainnya yang memiliki karakter penyerang target bebas terdekat. Karena di sini jika kita lihat untuk bangunan pertahanan kita yang sangat krusial, itu agak lumayan sedikit susah sebenarnya untuk diincar oleh pasukan lawan karena melihat adanya formasi tembok dan juga area spasi kosong yang mengelilingi bangunan tersebut. Nah, jadi alhasil untuk pasukan lawan yang memiliki karakter penyerang target bebas terdekat, kali ini lumayan dibuat kesusahan untuk menargetkan bangunan pertahanan krusial kita tadi. Nah, tapi mungkin walaupun pada akhirnya pasukan lawan juga akan tetap dapat menarget bangunan pertahanan krusial kita itu tadi, tapi setidaknya kita sudah bisa untuk lebih mengulur waktu bagi bangunan pertahanan krusial kita itu tadi untuk menyerang pasukan lawan lebih lama lagi. Dan rekomendasi bantuan klan kastil pada base ini adalah minion super atau juga lava ice. Base nomor 2. Oke, lanjut lagi ke base berikutnya. Kali ini saya ada sebuah rekomendasi base tahun 12 untuk kalian yang mungkin pengen menjebak lawan yang akan menyerang base kalian nantinya. Itu berkemungkinan besar hanya akan bisa maksimal mendapatkan 2 bintang saja. Nah, jadi adapun jebakan yang saya maksud di sini itu adalah jebakan Town Hall. Dan kenapa harus disebut jebakan Town Hall? Ya, pastinya kalian sudah tahu lah ya kenapa disebut begitu setelah melihat ada apa saja di sekitaran area Town Hall ini. Yap, betul sekali, yaitu ada tumpukan jebakan. Nah, jadi sebenarnya kita di sini itu kayak semacam memanfaatkan psikologi dari si penyerang itu sendiri. Dalam artian kan biasanya banyak tuh ya di antara penyerang itu mereka terlalu fokus sebenarnya untuk secepatnya menghancurkan Town Hall. Yang dimana ya tidak ada yang salah juga sih dengan hal itu. Mungkin mereka pengen lebih cepat mengamankan bintang gitu. Karena seperti yang kita tahu, jika Town Hall itu berhasil dihancurkan, maka otomatis akan mendapatkan 1 bintang. Nah, tapi justru dengan begitu kita bisa memanfaatkannya sebagai alat pancingan. Jadi mungkin niat awal si penyerang itu pengen mengamankan bintang, lah tapi kok malah pasukannya banyak yang habis di awal serangan. Alhasil ya tentunya pertahanan kita yang berseberangan dengan TH ini tentu saja tugasnya akan menjadi jauh lebih ringan untuk menghabisi semua pasukan lawan yang tersisa. Dan rekomendasi bantuan klan kastil pada base ini adalah Golem Ace atau juga Wedge. Base nomor 3. Oke, berikutnya di sini ada sebuah rekomendasi base tahun 12 yang dimana mungkin bisa saya bilang masih satu pembahasan dengan base nomor 2 sebelumnya. Tapi yang membedakan untuk base kali ini itu terkhusus untuk kalian yang mungkin pengen lebih mengambil kesempatan untuk menjebak lawan yang akan menyerang base kalian nantinya, itu agar hanya bisa maksimal mendapatkan 1 bintang saja. Nah, lalu berikutnya konsep jebakan seperti apakah yang saya maksud di sini? Tapi sih sebetulnya daripada menyebutnya dengan kata jebakan, mungkin lebih tepatnya jika disebut dengan konsep pertahanan yang terpusat. Karena ya memang jika dilihat untuk formasi dari base ini, itu semacam memisahkan antara area pusat base dan juga area luar base. Nah, jadi alhasil jika pasukan lawan mau menyerang dari arah manapun, konsep dari base ini akan tetap bekerja, yaitu dengan memaksa pasukan lawan terlebih dahulu untuk berurusan dengan area pertahanan base bagian luar kita ini. Yang dimana sebenarnya juga ada potensi yang sangatlah besar, itu malah membuat pasukan lawan akan terus memutari area luar base ini, ketimbang harus masuk ke area pertahanan pusat base kita ini. Dikarenakan ya memang untuk area pertahanan base bagian luar kita ini bangunannya berdekatan semua, sedangkan untuk memasuki kawasan pusat base ini, pasukan lawan harus terhalang oleh keberadaan tembok yang berlapis dan juga tentunya area spasi kosong. Jadi hasil akhirnya ya pasukan lawan akan terus-menerus memutari base kita ini saja sampai mereka benar-benar habis karena diserang oleh kombinasi pertahanan area pusat base kita dan juga area luar base kita ini. Dan tentunya yang paling penting itu gagal untuk menghancurkan Town Hall. Nah, untuk rekomendasi bantuan klan kastil pada base ini adalah minion super atau juga Golem Ace.
Base nomor 4. Oke, berikutnya di sini ada sebuah rekomendasi base tahun 12 yang lagi-lagi sangat saya rekomendasikan untuk kalian yang mungkin sedang mencari sebuah base untuk dijadikan pertahanan yang agak lebih serius. Karena sekali lagi tipe base yang asimetris seperti ini itu kadang sangatlah efektif untuk bertahan dari hampir segala macam serangan pasukan lawan. Entah itu seperti serangan Queen Walk maupun pasukan spam. Dan terlepas itu dari pasukan spam darat ataupun udara. Nah, dan juga di sini jika kita lihat lebih detail lagi untuk base-nya, maka kalian bisa mendapati hampir setiap masing-masing area base yang di dalamnya ada bangunan pertahanan krusial kita, itu temboknya sengaja dibikin putus sebanyak 1 petak. Karena untuk kalian yang mungkin belum tahu, tembok yang sengaja dibikin terbuka sebanyak 1 petak seperti ini justru malah bagus dalam konteks untuk mengacaukan penargetan dari yang namanya wall breaker. Karena untuk dari sudut pandang wall breaker kan jalannya udah kebuka nih, jadi ya ngapain ditarget lagi gitu. Nah, jadi hal seperti itulah yang kadang malah membuat kesusahan bagi lawan dalam bermain wall breaker sesuai keinginan mereka. Alhasil ya kita juga dapat lebih mengamankan lagi bangunan krusial kita yang berada di area tersebut. Dan rekomendasi bantuan klan kastil pada base ini adalah minion super atau juga lava. Base nomor 5. Oke, berikutnya di sini ada sebuah base tahun 12 yang bertemakan simetris. Nah, jadi adapun base simetris ini dia memiliki tampilan yang seimbang. Dalam artian yaitu setiap sisi dari base-nya itu adalah cerminan dari sisi lainnya. Dan selain itu, base simetris ini bisa saya bilang adalah tipe base yang memiliki tampilan rapi. Tentunya sangatlah cocok untuk kalian yang mungkin lebih mementingkan tampilan yang enak dilihat di atas segalanya. Nah, tapi selain itu, base simetris seperti ini juga lebih memungkinkan untuk penyebaran dari bangunan pertahanan kita itu lebih merata tentunya, dan alhasil dapat mengurangi kelemahan di salah satu sisi tertentu, dan juga tentunya dapat membuat base ini lebih tahan terhadap serangan satu arah dikarenakan dengan penempatan bangunan pertahanan yang terdistribusi secara merata yang membuat base simetris seperti ini bisa lebih tahan terhadap serangan yang hanya datang dari satu arah saja, karena pasukan lawan juga harus berhadapan dengan pertahanan kita yang sama kuatnya pada sisi lain. Nah, oke, dan untuk rekomendasi bantuan klan kastil pada base ini adalah Wedge atau juga Golem Ace. Base nomor 6. Oke, terakhir di sini anggap saja untuk base ini kayak semacam base bonus lah ya. Mungkin untuk kalian yang pengen tampilan base yang lebih unik gitu kan, ya saya rasa base ini bisa jadi opsi pilihan yang lumayan bagus. Atau mungkin juga untuk kalian yang baru naik ke tahun 12 dan sedang mencari sebuah base yang dapat lebih memudahkan kalian untuk menyeleksi bangunan mana yang pengen diprioritaskan untuk di-upgrade terlebih dahulu, maka base inilah jawabannya. Dan oke lah, gua Padli will be back. Semoga